Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang juga direvisi naik peringkatnya oleh JP Morgan. Bagaimana potensi favorit investor ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa kembali pergerakan ICE setelah keluar artikel berita dengan judul ICE siap produksi 3 model BEV, JP Morgan putar haluan. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Hujan badai yang dirasakan menghantam saham ICE dirasa telah mereda oleh JP Morgan. Perseroan akan meluncurkan 3 model kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi JP Morgan mencatat harga saham ICE telah terkoreksi sekitar 17% year to date hingga akhir Mei tahun 2024 ini. Rapor ini dinilai underperform dibandingkan dengan pergerakan IHSG. Alhasil, JP Morgan menyudahi pandangan underweight untuk saham ICE. Sebagai gantinya, mereka merevisi naik peringkat menjadi netral. Jadi JP Morgan sudah menaikkan peringkat dari ICE. Dan di artikel sebelumnya, jika kita lihat JP Morgan, ada satu analis dari PT Samwar Sekuritas yang mengerek peringkat saham ICE dari hold menjadi beli dengan target harganya itu sekitar 5.600. Sekarang kita coba lihat dulu ICE secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan, satu minggu terakhir ini ICE memang mencoba untuk bangkit. Sebelumnya sempat menyentuh sekitar 4.290 atau 4.300. ICE memang sempat rebound, sempat naik. Saat ini memang sudah naik di atas 4.500, tapi minggu ini belum sempat naik menyentuh atau mendekati resisten di 4.700. Dan untuk minggu ini baru sekitar 4.640. ICE sudah melemah hari Kamis, hari Jumat memang terpantau masih bisa bertahan di 4.560. Jadi cara pergerakan memang ICE masih belum oke. Cara pergerakan baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita lihat broker summary, ICE memang terpantau satu minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham ICE. Tapi jika kita lihat di broker summary, sebenarnya pada perdagangan hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi secara pergerakan ICE saya lihat secara tren masih akan sideways untuk satu minggu ke depan. Masih akan bergerak di range harga sekitar 4.500 sampai 4.700. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham ICE, lebih oke menurut saya coba tunggu kembali di sekitar support 4.500. Jadi ICE apabila terpantau minggu depan masih bisa bertahan di 4.500, teman-teman ingin coba spekulatif buy, masih oke. Tapi jadikan 4.700 sampai 4.800 untuk target take profit jangka pendek. Paling jauh targetnya itu di garis EMA 50, di sekitar 4.870. Karena bisa saja ICE masih bisa bertahan dari rebound, tapi pada saat mengetes garis EMA 50 apabila terpantau tetap kesulitan untuk break, maka ICE masih belum ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Karena sebelumnya juga jika kita perhatikan secara history, ICE juga sebelumnya beberapa kali sempat rebound dan naik mengetes garis EMA 50. Tapi setiap kali mengetes dan ternyata gagal, ICE masih terus melanjutkan low-nya. Jadi masih melanjutkan downtrendnya. Jadi tetap cara pergerakan masih belum aman apabila kita pantau ICE masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi tetap cara pergerakan teman-teman harus hati-hati apabila teman-teman entry saham ini. Selanjutnya saya update juga pergerakan UNTR. UNTR bisa kita lihat. Pada Selasa sempat mengetes garis EMA 50, gagal break. Rabu dan Kamis bisa kita perhatikan UNTR sempat kembali menyentuh zona di sekitar 22.350 sampai 22.500. Dan hari Jumat, UNTR kembali rebound dari zona ini, kembali naik mengetes 22.800 yang saat ini masih berupa resisten untuk UNTR. Jadi walaupun sempat naik mengetes garis EMA 50, secara candle belum terkonfirmasi UNTR berhasil naik di atas 22.800. Dan memang beberapa kali mencoba untuk break, UNTR memang masih gagal sehingga secara pergerakan UNTR saat ini masih sideways. Dan jika kita perhatikan, asing terpantau satu minggu terakhir sebenarnya masih distribusi saham UNTR. Dan kenaikan hari Jumat itu juga bisa kita lihat ini sebenarnya masih ada distribusi. Jadi UNTR saya lihat secara pergerakan juga masih belum aman, masih ada potensi untuk sideways. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry paling aman menurut saya tetap dapat atau tunggu di sekitar zona ini apabila ingin coba entry. Dan minggu depan memang masih ada potensi saya lihat untuk naik di atas 22.800, tapi potensi untuk break garis EMA 50 menurut saya masih kecil sehingga masih sangat beresiko apabila teman-teman entry di sekitar 22.800 sampai 23.000 apabila memang belum terkonfirmasi break.
Jadi lebih oke apabila pengen coba spekulatif buy itu tunggu di zona ini untuk entry. Dan jadikan 23.000 sampai garis EMA 50 untuk target take profit apabila UNTR secara berhasil bertanda rebound masih kesulitan untuk break target harga ini. Karena secara pergerakan belum ada sentimen positif dan belum terpantau ada akumulasi besar. Sehingga secara pergerakan saya lihat masih akan sideways untuk pergerakan minggu depan. Selanjutnya saya coba analisa ITMG. ITMG juga jika kita perhatikan secara pergerakan hampir mirip dengan UNTR, sebelumnya sempat bangkit. Tapi untuk ITMG mencoba untuk break garis EMA 50 sama, gagal break, sempat melemah hari Rabu dan Kamis. Hari Jumat mencoba untuk bangkit. Jadi hari Jumat masih naik 0,61% ke 24.750. Jadi saat ini ITMG belum sempat kembali menyentuh 24.500 yang masih berupa daerah support untuk ITMG. Dan untuk harga 25.000 saat ini sudah berubah menjadi resisten kembali. Jadi untuk ITMG resisten terdekat 25.000, resisten EMA 50 di sekitar 25.350. Dan jika kita perhatikan asing juga sama, satu minggu terakhir masih keluar, tapi di broker summary jika kita lihat ini sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi untuk ITMG saya lihat secara pergerakan juga masih akan sideways. Minggu depan masih ada potensi untuk saya lihat kembali naik mengetes 25.000. Potensi untuk break 25.000 maksudnya masih ada karena masih ada akumulasi. Tapi sama saya lihat ITMG juga masih akan kesulitan untuk break garis EMA 50 minggu depan. Karena walaupun ada akumulasinya tidak terlalu besar, asing juga terpantau belum akumulasi kembali. Dan secara pergerakan juga menurut saya ITMG masih akan sideways. Karena memang belum ada sentimen positif juga. Jadi pertimbangkan untuk jadikan 25.000 sampai garis EMA 50 untuk target take profit jangka pendek atau target swing apabila teman-teman memang sudah dapat sekitar 24.500 ke bawah. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry, menurut saya lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 24.500 atau di sekitar daerah support ini untuk entry di sekitar daerah supportnya. Selanjutnya saya coba analisa saham TINS. Saham TINS bisa kita lihat 2 minggu terakhir memang mulai melemah, sebelumnya sempat mengetes 1000, masih gagal break, setelah itu turun lumayan dalam, sempat berada di bawah garis EMA 50. Tapi jika kita lihat minggu ini belum sempat menyentuh garis EMA 150 di sekitar 800, baru di sekitar 805 TINS mencoba untuk bangkit. Hari Jumat ini naik 5% lebih ke 855. Dan jika kita lihat candle malah sempat menyentuh 880 yang memang merupakan resisten berikutnya di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 860. Jadi walaupun naik 5% lebih, candle tidak begitu oke karena ada shadow ke atas. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 5% lebih ini asing memang terpantau distribusi, tapi di broker summary ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk TINS, secara candle memang masih belum oke, belum berhasil melewati garis EMA 50. Di atasnya juga memang masih ada resisten 880, tapi kenaikan hari Jumat ini ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman mau pantau, ini masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout. Jadi apabila terpantau TINS minggu depan masih lanjut naik di atas garis EMA 50, masih bisa coba entry untuk buy on breakout dengan target terdekat di sekitar 935 sampai 950 untuk target take profit jangka pendeknya. Atau apabila teman-teman buy on breakout pada saat break garis EMA 50, teman-teman bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di harga 1000 yang merupakan resisten psikologisnya. Dan ingat, sebaiknya jangan entry apabila terpantau minggu depan TINS tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Pada saat terpantau minggu depan mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal, maka TINS masih ada potensi untuk melemah kembali menuju 800 atau di garis EMA 150 ini, yang saat ini masih berupa support untuk saham TINS. Karena takutnya kenaikan hari Jumat hanya technical rebound sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.